Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Izrin Hamzah, mahasiswa Magister Sains Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Dampak Precarious Work terhadap kepuasan karir dengan melibatkan stres dan konflik kerja keluarga. Sebelum memulai presentasi saya ingin memberikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu RR Turnasiti, MSI, PhD. Penelitian saya berangkat dari sebuah fenomena, yaitu semakin banyaknya pekerja di Indonesia yang mulai bekerja secara lepas atau freelancing. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sebanyak 56,8% dari masyarakat Indonesia saat ini bekerja di sektor informal, dengan sekitar 5,89 juta orangnya merupakan pekerja lepas. Dalam beberapa survei yang dilakukan oleh media Indonesia seperti Kompas dan Tiken Asia, para pekerja lepas menyatakan beberapa alasan yang menyebabkan mereka memilih sistem kerja jenis ini. Fleksibilitas untuk kerja di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja, serta variasi jenis dan metode kerja menjadi daya tarik bagi mereka yang tidak puas dengan sistem kerja konvensional. Meski demikian, Kun pada tahun 2016 menyatakan bahwa pekerja lepas tidak punya upah standar, jam kerja yang tidak jelas, dan kontrak tidak jelas. Penelitian dilakukan oleh Green dan Walker dan kawan-kawan menyatakan bahwa pekerja lepas juga tidak memiliki payung hukum jika klien mereka memutuskan untuk menentukan upah mereka secara sepihak. Konsep kerja lepas ini muncul karena sistem kerja yang lama dianggap tidak lagi mampu untuk memenuhi tuntutan zaman. Penelitian dilakukan oleh Lucu pada tahun 2017 menyatakan bahwa pekerja lepas merupakan bentuk dari precarious work di zaman modern, karena kedua-duanya sama-sama memiliki ketidakmanahan yang tinggi, ketidakjelasan bentuk upah, dan ketidakadanya kejelasan dari payung hukum. Nah, pergeseran konsep kerja ini juga diikuti oleh pergeseran dari definisi karir, di mana pada saat ini karir tidak lagi menjadi sebuah hal yang ditawarkan oleh perusahaan. Akan tetapi, karir bersifat lebih personal dan bergantung pada keinginan, kebutuhan, dan nilai-nilai pribadi. Nah, pribadi-pribadi ini kemudian bertindak lebih proaktif dalam mendefinisikan dan mencapai apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan dari karir mereka. Penelitian ini akan melibatkan stres dikarenakan adanya penelitian sebelumnya dilakukan oleh Julia et al. Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa ketidakpastian akan keberlanjutan pekerjaan, tidak adanya peraturan dan kejelasan dari jam kerja dari pemberi pekerjaan, dan tidak adanya perlindungan hukum dari para pemerintah membuat para pekerja lepas mudah untuk merasakan stres. Hal ini sejalan dengan teori konservasi sumber daya, di mana dalam teori ini dinyatakan bahwa mereka yang kehilangan sumber daya akan cenderung merasakan stres. Dalam konteks pekerja lepas, waktu dan tenaga yang seharusnya bisa digunakan oleh para pekerja lepas ini untuk hal-hal yang membawa kesenangan, malah dihabiskan untuk mengurusi aspek-aspek yang tidak pasti dari para pekerjaan ini. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Van Era pada tahun 2019 menyatakan bahwa ketidakstabilan kerja, ketidakjelasan upah, dan ketidakpastian akan keberlanjutan pekerjaan menyebabkan para pekerja lepas ini merasa bahwa mereka tidak lagi mampu untuk memenuhi peran mereka sebagai tulang punggung keluarga. Hal ini sejalan dengan teori peran, di mana dalam teori ini dinyatakan bahwa setiap orang memiliki peran sosial masing-masing dalam sebuah konstruk sosial. Pada konteks ini, para pekerja lepas yang sudah berkeluarga, mereka memiliki dua peran sekaligus, yaitu sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang kepala keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Fatakar dan Gupta pada tahun 2017 menyatakan bahwa seorang pekerja lepas seringkali merasa tidak puas baik dengan karir mereka maupun dengan keluarga mereka, karena para pekerja ini merasa bahwa mereka tidak mampu memberikan hal-hal yang baik secara maksimal pada karir maupun keluarganya. Selain itu, penelitian dilakukan oleh Kang et al. Pada 2015 menyatakan bahwa tekanan yang tinggi tanpa disertai dengan kompensasi yang cukup akan menurunkan kepuasan seseorang terhadap karirnya. Hal ini sering terjadi pada mereka yang bekerja lepas, di mana para pekerja seringkali diberikan tuntutan yang tinggi oleh klien mereka, tapi tanpa disertai dengan kompensasi yang mencukupi. Berikut adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di negara-negara kapitalis bagi orang berkulit putih atau di negara-negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi. Yang kedua, adanya preposisi yang meminta lebih banyak lagi penelitian mengenai precarious work dalam kondisi sosial dan kontekstual yang berbeda. Yang ketiga, perlunya riset yang mengintegrasikan antara stres, konflik kerja keluarga, precarious work, dan kepuasan karir. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah precarious work memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan karir? Yang kedua, apakah stres memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir? Yang ketiga, apakah konflik kerja keluarga memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir? Selanjutnya, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah berkontribusi dalam mengukur dampak dari precarious work terhadap kepuasan karir melalui stres dan konflik kerja keluarga dalam konteks negara Indonesia dengan dukungan teori peran dan teori konservasi sumber daya.
Manfaat praktisnya adalah dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk turut serta dalam mengembangkan literatur di bidang precarious work, khususnya dalam konteks negara berkembang. Dalam penelitian ini akan digunakan dua buah teori, yaitu teori konservasi sumber daya dan teori peran. Teori konservasi sumber daya diungkapkan oleh Hopford pada tahun 1999 menyatakan bahwa tekanan psikologis terjadi dalam tiga kejadian. Yang pertama, ketika ada ancaman hilangnya sumber daya. Yang kedua, ketika sumber daya benar-benar hilang. Dan yang ketiga, ketika kurangnya sumber daya yang diperoleh setelah seseorang mengeluarkan sumber daya. Selain itu, teori peran yang diungkapkan oleh Hilbert pada tahun 1981 menyatakan bahwa setiap individu memiliki posisi sosial masing-masing yang disertai dengan segala ekspektasi yang diasosiasikan dengan posisi sosial tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Teori konservasi sumber daya menyatakan bahwa kurangnya sumber daya yang didapatkan seseorang ketika mereka sudah melakukan sumber daya seringkali membuat orang tersebut merasakan tekanan psikologis. Seorang pekerja lepas seringkali harus terus bernegosiasi dengan kliennya tentang besaran kompensasi mereka, dan mereka juga seringkali tidak mendapat keuntungan tambahan daripada pekerjaan yang mereka lakukan secara lebih keras. Pekerja lepas juga seringkali tidak mendapat apresiasi dalam bentuk pelatihan dan pengembangan kemampuan mereka. Selain itu juga, tidak ada timbal balik ini menjadikan para pekerja lepas seringkali merasa bahwa karir yang mereka ambil tidak memberikan kepuasan. Maka dari itu terbentuklah hipotesis pertama, yaitu precarious work mempengaruhi negatif terhadap kepuasan karir. Dalam teori konservasi sumber daya, stres dapat terjadi ketika seseorang kehilangan sumber daya mereka atau merasa bahwa sumber daya yang dia miliki saat ini terancam keberadaannya. Precarious work dapat menjadi penyebab terjadinya stres bagi seorang individu. Ketidakstabilan jam kerja, ancaman akan kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, dan rasa ketidakamanan yang ditimbulkan oleh pekerjaan karena tidak adanya hak payung hukum yang jelas berfungsi sebagai penyebab stres bagi seorang pekerja. Tingkat stres yang tinggi ini juga dapat menyebabkan seorang individu merasa muak dengan karir mereka dan mendorong para individu ini untuk meninggalkan jalur karir mereka yang sedang mereka jalani. Dan mereka akan berpindah kepada bidang-bidang lain yang dirasa lebih mampu untuk memberikan mereka kepuasan. Maka dari itu, terbentuklah hipotesis kedua, yaitu stres akan memediasi pengaruh negatif precarious work terhadap kepuasan karir. Menurut teori peran, terjadinya konflik kerja keluarga merupakan salah satu bentuk integrasi antara peran, di mana batasan-batasan antar peran menjadi kabur dan mudah digabungkan, sehingga meningkatkan resiko terjadinya perburuan antara peran. Precarious work seringkali memberikan pekerjaan berbasis pencapaian, yang menyebabkan para individu ini harus bekerja lebih keras dan lebih larut dari seharusnya, atau bekerja pada jam-jam yang tidak umum, menyebabkan berkurangnya waktu yang bisa digunakan oleh individu untuk bercengkrama dengan keluarganya. Konflik kerja keluarga yang terjadi dalam lingkungan pekerjaan akan menimbulkan kehausan, sementara kehausan ini tersendiri adalah suatu hal yang berdampak negatif bagi kepuasan karir seseorang. Maka dari itu, terbentuklah hipotesis ketiga, yaitu konflik kerja keluarga memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir. Gambar berikut adalah kerangka dari penelitian ini. Berikut adalah sampel dan populasi dari penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah para pekerja lepas di bidang teknologi informasi yang berdomisili di kota-kota besar di Indonesia. Sedangkan sampelnya menggunakan metode non-probability proportive sampling dengan mencari para pekerja lepas di bidang teknologi informasi yang sudah berkeluarga, berpartisipasi dalam setidaknya 2 buah proyek, dan memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun. Jumlah sampel yang dicari adalah 30-500 orang menurut sekarang tahun 2010. Berikut adalah definisi operasional variabel dari penelitian ini. Berikut adalah metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk uji analisis akan digunakan STEM modeling dengan menggunakan alat WARP PLS. Untuk uji validitas akan menggunakan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitas akan menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Untuk hipotesisnya menggunakan path analysis dan variance accounted for. Berikut adalah hasil sebaran kuesioner dari penelitian ini. Terkumpul 125 buah kuesioner, di mana 15 kuesioner diantaranya tidak dapat diolah karena tidak memenuhi syarat penelitian, menyisakan 110 buah kuesioner yang bisa kemudian dianalisis. Berikut adalah hasil uji validitas konvergen dan diskriminan dari penelitian ini. Hair et al. Pada 2016 menyatakan bahwa sebuah konstruk akan dikatakan memenuhi validitas apabila memiliki nilai loading factor yang lebih dari 0,4 dengan nilai average variance extracted atau AVE lebih besar daripada 0,5. Seperti bisa dilihat di slide, penelitian ini memiliki nilai AVE lebih besar daripada 0,5 dan memiliki nilai loading factor lebih besar daripada 0,4.
Hair et al. Juga menyatakan bahwa sebuah konstruk akan dikatakan memenuhi validitas apabila memiliki nilai akar kuadrat FEA pada konstruk yang lebih besar daripada apabila dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk. Seperti bisa dilihat, nilai akar kuadrat FEA dari masing-masing konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruknya. Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa penelitian ini lulus uji validitas konvergen dan diskriminan. Hair et al. Juga menyatakan bahwa untuk mengukur reliability, nilai Cronbach alpha dan composite reliability yang diterima harus lebih besar daripada 0,7. Dari hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa penelitian ini dapat dinyatakan reliable. Hasil dari kriteria uji average path coefficient, average R-square, dan average adjusted R-square menyatakan bahwa model penelitian ini bisa diterima. Sedangkan hasil kriteria uji average block FEF dan average Four collinearity FEF menyatakan bahwa model ini bisa diterima secara ideal. Setelah itu, hasil kriteria uji dari Tenenhaus-Goff menyatakan bahwa model ini dapat diterima secara sedang. Uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 dari penelitian terdukung dengan beta sebesar negatif 0,17 dan p-value sebesar 0,03. Sementara itu, hipotesis 2 terdukung secara parsial dengan besaran Ferenczi coated force sebesar 0,125 dan hipotesis 3 terdukung secara parsial juga dengan besaran Ferenczi coated force sebesar 0,401. Terdapat 3 kesimpulan daripada penelitian ini. Yang pertama, precarious work, stres, dan konflik kerja keluarga memiliki pengaruh terhadap kepuasan karir pekerja lepas. Yang kedua, stres memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir secara parsial. Yang ketiga, konflik kerja keluarga memediasi pengaruh negatif dari precarious work terhadap kepuasan karir secara parsial, sekaligus mengubah arah dari hubungan mereka ini menjadi positif. Hal ini bisa dijelaskan dengan berbagai hal, salah satunya melalui unsur positif spillover yang dapat muncul bersamaan dengan konflik kerja keluarga. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan implikasi praktis. Aplikasi teoritisnya adalah penelitian ini bisa digunakan untuk menambah literatur dan referensi, yaitu pada penelitian mengenai precarious work, terutama dalam konteks freelancer IT di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari precarious work, konflik kerja keluarga, dan stres terhadap kepuasan karir. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi bagi mereka yang bertanggung jawab atas peraturan perundang-undangan maupun para klien dari para pekerja lepas ini untuk menciptakan regulasi yang mampu digunakan untuk menentukan standar kompensasi dan hak-hak bagi para pekerja lepas. Terdapat beberapa keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama, penggunaan self-administered questionnaire memungkinkan terjadinya bias pada saat pengumpulan data untuk keperluan penelitian. Yang kedua, penelitian hanya menggunakan jumlah sampel yang sangat-sangat terbatas, yaitu 110 orang sampel dari sebagian kota besar di Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner secara daring, sehingga interaksi antara peneliti dengan responden menjadi sangat-sangat terbatas. Yang keempat, penelitian hanya menguji efek memediasi dari stres dan konflik kerja keluarga terhadap hubungan dari precarious work pada kepuasan karir. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengikut sertakan faktor-faktor lain yang bisa menjadi pemediasi atau pemoderasi dari hubungan tersebut, atau melakukan penelitian mengenai precarious work pada konteks-konteks lain yang berbeda, seperti akademisi maupun pekerja di sektor informal lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.